Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah adik-adik mahasiswa berkenan hadir ya. Insyaallah kita akan ngobrol tentang gold sharing ya. Gold sharing tentang emas EOA Gold yang insyaallah kita semua akan berbicara tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh adik-adik mahasiswa, dan insya Allah juga kita akan sharing tentang manfaat-manfaat emas, dan juga kita saling akan mencari solusi seperti apa supaya dari kondisi sebagai seorang mahasiswa pun adik-adik sudah bisa mulai menabung, walaupun mungkin di antara yang ada di sini itu sudah mulai menabung. Kalau kemarin kita berbicara tentang manfaat mahasiswa, dan ini kita berbicara langsung dengan para mahasiswanya. Mungkin sedikit yang saya sampaikan mengenai materi tentang manfaat emas dari EOA Gold. Nah, kita akan membahas tentang solusi finansial sebagai seorang mahasiswa. Nih, ada beberapa masalah umum ya bagi mahasiswa yang mungkin sering terpikirkan sebagai seorang mahasiswa. Misalnya biaya kuliah semakin mahal, betul nggak? Pernah nggak biaya kuliah itu lebih murah dari tahun berikutnya? Nggak mungkin kan? Pasti tahun-tahun berikutnya biaya kuliah itu pasti lebih mahal. Kemudian menabung untuk masa depan terasa semakin susah, betul nggak? Malah kadang walaupun pendapatan naik, karena harga-harga naik, otomatis tidak juga memenuhi kebutuhan, sehingga susah sekali untuk menyisihkan uang untuk bisa menabung. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk tambahan uang bulanan? Ya, itu biasanya yang mahasiswa mungkin belum terpikirkan. Rata-rata mahasiswa masih mengandalkan uang dari orang tua, walaupun kadang ternyata uang bulanan itu nggak cukup. Tapi diusahakan untuk dicukup-cukupkan, belum terpikir bagaimana caranya mencari peluang atau solusi untuk bisa mendapatkan uang tambahan. Kebanyakan mahasiswa seperti itu ya. Nah, kemudian ada masalah-masalah lain juga ya. Ketika seorang mahasiswa itu diajak untuk berpikir menabung atau bisnis tentang emas ya, tetap ada permasalahan yang akan muncul. Walaupun berbisnis emas ini itu peluang yang sangat besar bagi seorang mahasiswa, tapi ada masalah atau kendala baru yang muncul. Salah satunya adalah jelas mahasiswa tidak ada uang untuk beli emas ya, karena hanya mengandalkan penghasilan dari kiriman orang tua gitu. Kalau yang jauh dari orang tuanya, kemudian belum punya pekerjaan dan penghasilan untuk beli emas, pasti gitu ya. Nah, belum punya juga modal untuk memulai bisnis emas. Nah, kita arahkan ke sini dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa. Kenapa kita mengarahkan mahasiswa itu untuk berbisnisnya emas? Karena bisnis emas itu punya banyak manfaat sekali, dan itu sangat sangat berguna bagi seorang mahasiswa nantinya. Kenapa dari posisi mahasiswa nih? Manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari materi ini ya, materi tentang manfaat emas bagi mahasiswa. Yang pertama adalah karena emas itu memiliki menjadi solusi simpanan terbaik bagi kita semua. Nah, kenapa emas jadi solusi simpanan terbaik bagi kita semua? Karena nilainya emas itu naik terus. Yang kedua ya, manfaat yang kedua adalah menyiapkan dan menentukan aset usaha. Yang ketiga, cara cerdas pengelolaan keuangan. Yang keempat ya, manfaat emas itu adalah memotivasi untuk terus menjaga kerja keras demi sebuah impian. Selanjutnya, memiliki aset yang memiliki banyak manfaat. Kemudian, emas itu bisa mewariskan aset yang berharga dan bermanfaat untuk turun-temurun yang memiliki nilai yang sangat bisa terjaga. Nah, pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini tentang manfaat-manfaat emas yaitu emas sebagai tabungan, yang kedua emas sebagai investasi masa depan, kemudian emas bisa mendidik sikap kita untuk tidak konsumtif,
Yang keempat, emas bisa mempercepat terwujudnya impian. Kemudian manfaat emas selanjutnya adalah multiple use dan manfaat emas yang bisa diwariskan. Kita bahas satu persatu. Tabungan. Nah, kenapa nih emas bisa menjadi manfaatnya untuk tabungan? Ya, tabungan terbaik malah gitu ya. Yang pertama yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harus menabung emas gitu. Nah, yang kedua adalah mengapa harus emas murni. Nah, yang ketiga adalah bagaimana proses pencairannya nanti. Nah, mengapa kita harus menabung emas? Karena emas ini setiap tahun itu ada grafik kecenderungan peningkatan nilainya itu 15-40%. Jadi kalau kita menabung dengan emas, maka nilainya akan terus naik. Nah, kalau kita menabung uang rupiah, itu duitnya memang nilainya tetap, tapi daya belinya akan semakin turun. Misal di tahun 90 ya, emas itu hanya 20.000 per gram. Tapi emas segram tetap saja 1 gram. Saat ini di 2020 ya, emas itu sudah senilai 1 juta per gram. Bayangkan berapa tahun itu kenaikannya luar biasa, berapa puluh kali lipat gitu kenaikannya. Kalau 20.000 yang dulu tahun 90 kita tetap tabung dalam bentuk uang, maka sekarang hanya cukup untuk beli bakso 1 mangkok. Tapi ketika kita tabungkan 20.000 itu menjadi emas 1 gram ya di tahun 90, maka sekarang nilai harta kita jadi 1 juta. Itulah mengapa emas dikatakan sebagai tabungan terbaik. Kemudian mengapa harus emas murni? Nah, emas yang mungkin adik-adik kenal semua ya, itu ada emas perhiasan dan emas murni. Bedanya emas perhiasan ini adalah emas yang kadar karatnya itu biasanya sudah tidak murni 99% lagi. Nah, biasanya itu ketika kita akan menjual ada nilai susut. Nah, itu yang biasanya membuat kita sebagai konsumen merasa rugi untuk nilai jual kembali. Tetapi ya kalau emas yang kita ini kan dari EOA Gold ya, itu emas murni 99%, kadar karatnya 24%, kadar emasnya 99%, itu tidak ada nilai surut. Dan kemurniannya juga itu sudah dibuktikan dengan adanya sertifikat dari lembaga resmi yaitu Sukovindo. Nah, itulah yang membuat nilainya semakin naik. Gitu. Mungkin adik-adik lebih mengenal perhiasan. Nah, perhiasan pasti ada nilai susut yang akan dihitung dan ketentuan harganya pun kalau perhiasan itu ditentukan oleh masing-masing toko emas. Nah, kalau kita logam mulia, ya emas murni dari EOA Gold itu standar harganya adalah nasional. Jadi se-Indonesia harganya adalah sama. Nah, kemudian bagaimana proses pencairannya nanti? Emas ini sangat mudah sekali dicairkan, sangat-sangat liquid. Artinya ketika kita butuh uang, ya, kita gadaikan atau kita jual, dia langsung cair dalam waktu 5 menit bahkan. Mungkin dari sini ada yang pernah mengalami itu, menabung EOA kemudian mencairkannya karena ada kebutuhan. Nah, kemudian ya, kenapa emas menjadi investasi masa depan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana likuidasi emas ya? Bagaimana berapa lama jangka waktunya ya? Kemudian seberapa besar estimasi keuntungannya? Tadi kita sudah bahas bahwa emas itu sangat liquid, mudah sekali untuk bisa dicairkan. Kemudian jangka waktunya cukup panjang. Semakin lama kita menyimpan emas, maka nilainya akan semakin naik. Bayangkan, kalau tadi tahun 90 dengan 20.000 1 gram emas, ya. Kalau sekarang 2020 kita mulai menabung 1 gram 1 juta, mungkin 30 tahun lagi. Sekarang umur adik-adik mungkin 19-20 tahun ya. 30 tahun di usia 50 tahun itu punya 1 gram emas misalnya kan. Mungkin nilainya 30 tahun lagi bisa jadi 10 jutaan. Ya kan? Kita lihat perkaliannya dari 20.000 ke 1 juta dalam waktu 30 tahun. Bayangkan kalau punya emas 100 gram. Sudah berapa nilai harta kita yang bertambah gitu. Bayangkan juga kalau kita menyimpan uang. Sangat-sangat rugi. Makanya kalau orang hemat pangkal kaya, jika nabungnya dengan uang tidak akan pernah menjadi kaya. Karena uang semakin lama semakin surut daya belinya. Nah, itu tapi kalau menabungnya dengan emas, maka hemat pangkal kaya ya, itu bisa benar-benar bisa menjadi pepatah. Nah, estimasi keuntungannya seperti tadi, dan bahasa emas ini bukan adalah perkiraan misalnya, tapi ini sudah karena yang terjadi fakta dari beberapa tahun yang lalu, bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, kenaikan emas itu 15-40%. Sementara kebutuhan itu naiknya paling per tahun itu 5-10 atau 8%. Jadi kalau kita nyimpan emas itu akan
tertutupi kenaikan-kenaikan harga. Tapi kalau kita hanya nyimpan uang, maka itu tidak akan bisa menutupi kenaikan-kenaikan harga. Kemudian emas manfaatnya bisa mendidik sifat tidak konsumtif. Kenapa tidak konsumtif nih? Mengapa orang cenderung bersifat konsumtif? Biasanya sekarang, apalagi dengan teknologi sekarang, adik-adik mahasiswa dengan gadgetnya mudah sekali yang namanya berbelanja. Selagi ada uang, apalagi uangnya dalam bentuk digital, misalnya di OVO, di Bukalapak atau di mana, nengok barang sedikit yang mungkin menarik, pasti langsung akan belanja. Tapi kalau sudah dalam bentuk emas, itu biasanya benar-benar menghambat kita untuk belanja. Karena susah nih mau ini kan ya, mencairkannya untuk belanja, kecuali memang karena ada kebutuhan gitu kan. Nah biasanya justru yang sudah pernah belanja ya beli EOA Gold itu yang ada mau menambah, bukan mau membelanjakan. Nah itu biasanya sifat konsumtif kita itu bisa tertahan. Adakah hubungannya dengan kemajuan teknologi? Jelas. Konsumtif ini dengan kondisi teknologi memudahkan kita untuk berbelanja, itu membuat kita semakin boros, semakin mudah untuk membuat. Kadang uang yang kita belanjakan juga tidak begitu dibelikan barang-barang yang bermanfaat, yang sangat memang kita butuhkan saat itu gitu. Nah, kemudian bisa mempercepat terwujudnya impian. Ya. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena kenaikan harga emas itu rata-rata kecenderungannya 15-40% per tahun, sementara inflasi ya, nurunnya daya beli dengan uang tadi itu hanya 5% sampai 8% per tahun. Sehingga kalau menabung emas tidak khawatir bahwa harta kita berkurang. Kalau kita nabung duit pasti harta kita berkurang. Dan banyak kan orang yang nabung duit tahu-tahu di rumahnya dimakan rayap gitu kan, habis duit. Ada mungkin kemarin di berita uang 1 miliar nabung di di rumah gitu, tahu-tahu dalam berapa tahun uangnya dimakan rayap, selesai. Ada juga yang nabung di bank, tahu-tahu raib gitu. Banyak kejadian seperti itu. Nah, sementara emas itu sangat-sangat aman, bahkan dengan api pun emas tidak bisa terbakar gitu. Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah multiple use. Kenapa multiple use? Emas ini bisa digunakan atau dimanfaatkan berkali-kali. Kalau biasanya ya, yang dipahami orang pada umumnya, ketika punya emas, pas mau ada kebutuhan, itu dijual untuk bisa mendapatkan uang. Ternyata emas itu punya saudara namanya gadai. Nah, dengan hal seperti itu, emas bisa menjadi bisa dipakai berkali-kali gitu. Manfaatnya seperti itu. Misal nih, di tahun 2007 ya, punya uang 10 juta, dibelikan emas pada saat itu dengan harga pada saat itu dapat emasnya 50 gram. Ya. Kemudian di tahun 2010 butuh uang 16 juta. Ya, butuh uang 16 juta. Nah, ternyata di 2010 nilai emas yang 50 gram tadi dengan harga pada tahun 2010 itu sudah senilai 20 juta. Kalau kita jual ya, kita jual untuk dapat 16 juta, maka ini habis 50 gramnya hilang. Nah, ketika ini hilang, misalnya di 2013 kita mau punya lagi emas sebesar ini, maka uang yang dikeluarkan lebih besar, padahal kita hanya butuh 16 juta. Nah, kalau kita manfaatkan yang namanya manfaat emas itu multiple use, kita cukup menggadaikannya karena uang yang kita butuhkan hanya 16 juta. 50 gram di 2010 kita gadaikan, kita ambil 16 juta, sementara nilainya 20 juta. Kita tebus yang kita bayar hanya 16 juta gitu kan. Plus ada uang namanya biaya titip pemeliharaan, wajar karena kita menitipkan harta kita kepada orang lain, itu ada namanya sewa titip ya. Kemudian di 2013 setelah kita tebus nih hanya senilai 16 juta, kalau kita jual kan kita beli 20 juta lagi tuh. Ketika kita tebus 16 juta, kemudian di 2013 kita butuh untuk modal bisnis 25 juta ya. 25 juta, sementara di 2013 dihitung dari harga emas pada saat itu, maka nilai harta kita dari 50 gram tadi sudah mencapai 26,2 juta. Nah, kita ambil nih 25 jutanya karena yang kita butuhkan hanya 25 juta. Jadi masih bisa, emas kita masih ada 50 gram. Selanjutnya di 2016 juga seperti itu, butuh uangnya hanya 19 juta untuk beli kendaraan misalnya. Tapi harta kita dari 50 gram tadi sudah mencapai 29 juta. Kita hanya butuh 19 juta. Kalau kita jual, ketika kita mau beli lagi 50 gram, maka harus menyiapkan uang sebesar ini. Jadi akan semakin lama semakin mahal. Makanya kita lebih baik, apalagi di 2020, 50 gram sudah jadi 50 juta. Bayangkan,
10 juta jadi 50 50 juta dalam berapa waktu 13 tahun. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa menabung emas itu sangat-sangatlah menguntungkan. Jadi sebaiknya kita mengkonversikan tabungan kita yang mungkin di rumah atau di bank, misalnya itu dalam bentuk uang rupiah, sebaiknya kita simpan emas gitu. Nah, kalau kita beli emas di 2020 untuk kalau kita jual mengembalikan ini, kita butuhnya 50 juta. Berat. Bisa jadi setelah terjual emas ini nggak balik-balik lagi. Biasanya kebanyakan seperti itu. Nah, ini tahukah kamu ya, tidak ada istilah bahwa bekas untuk emas. Jadi emas itu nggak ada yang namanya second atau barang bekas gitu. Emas ya tetap emas, walaupun mungkin sudah potelan, misalnya dalam bentuk batangan kemudian terpotel, itu tetap saja emas, nilainya tetap sama. Yang dilihat adalah gramasinya atau beratnya, nilainya tetap sama. Kalau segram ya 1 juta, nilainya tetap aja 1 juta gitu, walaupun dia sudah sompelan. Nah, itulah ininya luar biasanya emas karena memiliki nilai intrinsik. Dan disinilah juga emas bisa diwariskan karena tidak ada namanya kadaluarsa. Mau berpuluh-puluh tahun ya, untuk anak cucu keturunan kita, emas ini adalah warisan yang sangat bermanfaat, yang sangat menguntungkan. Kenapa? Ketika kita mewariskan tadi 10 tahun, 13 tahun, padahal kita wariskan cuma 10 juta, emas 50 gram, tapi jadinya 50 juta. Untung kan? Keturunan kita untung gitu. Nah, itulah manfaat emas yang bisa diwariskan. Kemudian warisan emas ini pun sangat adil. Misal kalau kita mewariskan emas ya, 100 gram emas kita punya diwariskan dengan 4 orang anak, maka masing-masing enak kan baginya, dapat 25 5 gram dengan harga dan nilai yang sama. Tapi bayangkan kalau kita mewariskan tanah atau mewariskan rumah satu dengan rumah yang lain belum tentu harganya sama. Ya kan? Belum tentu harganya sama. Posisinya, letaknya itu bisa menentukan harga. Begitu juga dengan tanah. Dan kita juga untuk bisa punya rumah, punya tanah harus butuh uang yang langsung besar. Sementara emas di EOA Gold ini murah sekali. Bisa kita mengumpulkan mulai dari 0,1 gram. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa merealisasikan dari ke-6 manfaat emas di atas? Menurut adik-adik, dari manfaat-manfaat emas di atas sudah paham tentang manfaat-manfaat emas atau ada yang ingin ditanyakan dulu, boleh? Atau kita selesaikan? Bagaimana kita bisa merealisasikan? Artinya kan tadi udah tertarik nih, ternyata emas tabungan yang paling bagus ya. Siapapun bisa nabung emas. Makanya di sini kita ini kan kepada mahasiswa adalah mahasiswa pun bisa menabung emas karena tidak harus dengan uang yang jutaan, tapi cukup dengan ratusan ribu sudah bisa memiliki emas. Karena rugi kan daripada nabung uang gitu, dikit-dikit diambil, dikit-dikit habis gitu, akhirnya tidak bisa menabung. Tapi dengan emas itu bisa menghambat tadi yang namanya konsumtif. Nah, yang pertama bagi adik-adik, bagaimana cara kita bisa mewujudkan atau merealisasikan dari manfaat-manfaat emas itu sehingga kita bisa memiliki tabungan emas. Yang tabungan itu akan bermanfaat untuk kita bukan cuma masa sekarang tapi juga masa yang akan datang. Yang pertama adalah pelajari lebih dalam tentang manfaat emas gitu. Yang kedua, menabung emas dari dini, jangan ditunda lagi. Kalau ada uang, konversikan dalam bentuk emas. Nah, bagaimana caranya? Ini juga ternyata rutin menabung emas itu sangat-sangat menguntungkan dan membuat kita itu semakin giat bekerja, semakin giat menabung. Nah, prinsip dari menabung ya, kalau biasanya kita menabung itu uang tersisa. Ya kan? Sudah belanja, sudah digunakan, itu yang kita tabungkan. Nah, sebenarnya menabung yang terbaik itu adalah menyisihkan, bukan yang sisa, tapi menyisihkan. Yang sisa baru kita habiskan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi misalnya adik-adik ini punya dikirimin nih orang tua. Nah, paling tidak sisihkan, harus punya komitmen konsisten 0,1 gram per bulan. Maka sisihkan dulu senilai itu. Ya, sisihkan dulu senilai, sisanya baru digunakan untuk kebutuhan kuliahnya. Nah, jadi diskusi tidak akan mengubah hidupmu ya, tapi action yang akan mengubah hidupmu. Jadi diskusi kita, walaupun adik-adik paham tentang manfaat emas, tapi tidak ada action untuk memulai menabung emas, maka itu tidak ada gunanya. Ya, yang bisa mengubah hidup kita ya actionnya. Kita wujudkan dulu gitu. Pahami manfaat-manfaat emas, jangan ragu untuk segera menabung EOA Gold. Nah, maka ya, ketika kita membeli emas saat ini, artinya kita sudah membeli masa depan kita dengan harga hari ini. Nah, seperti yang tadi, kita sekarang harga emas 10 juta,
maka kita sudah beli ketika kita punya impian 5 atau 10 tahun ke depan, punya impian 50 juta, itu kita beli dengan harga hari ini 10 juta misalnya. Nah, itu saja adik-adik yang mungkin bisa disampaikan tentang manfaat-manfaat emas bagi mahasiswa yang nanti kita diskusi ringan ya, silakan nanti ada yang mau ditanyakan. Kebetulan di sini Pipi sudah mulai menabung ya, sudah mulai menabung emas, udah apa namanya, sudah sedikit banyak. Nah, ini Pipi mungkin bisa cerita dari mana nih Pipi dapat bisa nabung emasnya. Nah, jadi menyisihkan dari mana, mungkin bisa berbagi ke yang lain. Silakan Pi. Oke teman-teman, saya di sini mulai menabung dari pertengahan tahun 2020 ini, tepatnya pada bulan Agustus kemarin. Saya menabung dengan membeli pertama kali itu seberat 1 gram, terus 0,5, terus 0,2. Saya tidak membelinya langsung, tapi saya menabung sedikit-sedikit begitu kan. Ada yang 0,1 juga, ada yang 0,2. Saya mendapatkan uangnya itu dari hasil saya bekerja. Jadi setiap minggu saya gajian itu saya sisihkan untuk membeli emas EOA Gold ini. Jadi sekarang sudah terkumpul total 2 gram. Alhamdulillah. Pipi sudah mulai paham tentang manfaat emas dan ternyata memang sudah punya penghasilan sedikit banyak, sudah mulai bekerja. Nah, kalau Mbak Rika kira-kira sudah mulai menabung emas? Ada menabung emas perhiasan aja. Menabung emas perhiasan. Leni? Liza. Ya tuh kalau misalnya emas kan, kita tuh beli yang 0,1. Nah, terus kita mau tukar sama yang misalnya 0,5 itu tuh ditukar tambah, bisa enggak Cak? Ya, kalau di EOA Gold itu ada namanya tukar produk ya, dari 0,1 punya 5 keping, artinya 0,1 5 keping kan 0,5, ditukar ke 0,5 itu gratis. Langsung ditukar aja tanpa biaya apapun. Bisa ya? Bisa. Kalau ini apa? Emas perhiasan ditukar ini? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nah, jual dulu perhiasannya. Baru beli. Iya, jual dulu perhiasannya. Karena kalau perhiasan itu biasanya kita pakai ya, memang kalau yang ini enggak, ini namanya untuk investasi. Perhiasan juga sebenarnya untuk investasi, tapi yang lebih pengalaman dari kawan-kawan kita yang biasanya dengan perhiasan itu nilai susutnya yang membuat mereka tidak bisa mengejar kenaikan nilai harganya. Nah, kebanyakan juga harga itu ditentukan oleh toko emas tersebut, bukan standar nasional. Sementara kalau ya namanya logam mulia, emas murni ya, terutama EOA Gold, itu harganya standar nasional. Kalau naik ya dia akan naik. Kalau ini bisa saja ya, toko emas terserah dia mau menentukan harganya. Makanya biasanya pengalaman kita di toko emas pasti dia ngomong kalau mau jual lagi ke sini ya gitu. Karena kadarnya pasti berbeda. Dari satu toko emas dengan toko emas yang lain itu kadar keaslian emasnya itu berbeda. Rata-rata di bawah 95%. Nah, sebenarnya kalau di bawah 95% itu bukan lagi emas 24 karat. Dengan emas murni 24 karat, tapi sudah emas murni 23 karat ke bawah. Nah, makanya kalau mau aman untuk tabungan jangka panjang itu gunakanlah emas murni atau logam mulia. Lebih mudah lagi itu menggunakan EOA Gold, karena EOA Gold ini memudahkan orang untuk bisa membeli dengan uang sekecil apapun gitu. Hanya dengan 100 ribuan. Seolah bisa nanti memulai nabung. Nah, di EOA Gold juga ada pola bisnisnya yang mungkin adik-adik mahasiswa juga bisa menjalankannya. Pipi sudah menjalankan ya Pi ya, menjalankan bisnisnya, walaupun sedikit banyak dia sudah dapat, hanya mengenalkan EOA Gold dengan kawan-kawan mahasiswa, mungkin dengan dosen atau dengan teman-teman yang lain. Itu akhirnya ada beberapa teman Pipi yang juga ikut menabung. Ketika ikut menabung maka Pipi dapat penghasilan dari selisih harga yang didapat. Nah, di sana juga artinya kita bisa nabung gratis. Itu dari keuntungan kita bisa nabung gratis kan? Nah, itu dari kawan-kawan yang banyak nih membeli. Nah, sebenarnya ya, bisnis EOA atau bisnis emas logam mulia ini itu bisnis yang paling bergengsi. Bayangkan, kita ngomong jual apa? Jual emas. Keren loh gitu ya, apalagi lingkungan mahasiswa. Beda kalau kita ngomong jual apa? Jual baju. Biasa gitu kan. Tapi kalau jual emas rasanya nilai harganya itu lebih tinggi gitu. Yang dijual apa? Emas gitu. Karena memang emas ini punya nilai intrinsik yang memang ya Allah sendiri sudah mengatur gitu keuntungan dan keberkahannya. Jadi kalau dilihat strata penjualan ininya, lapisan itu memang tinggi ketika kita, walaupun mungkin kita hanya punya 0,1 gram, tapi kalau kita ngomongnya jual emas, orang mandang udah ini, wah keren nih bisnisnya, bisnis emas gitu. Adik-adik mahasiswa pun pasti bisa melakukan itu.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ya. Berapa Oke. tuh, Mas? Beda-beda deh tiap hari. Ya, Ya, kalau update- harganya update tiap hari. setiap hari itu berubah-ubah, kadang naik, kadang turun. Tapi kalau kecenderungan setiap tahun itu pasti naik. Sekarang di angka sekitar 974.000 per gram. Kalau itu berapa yuk yang 0,1? 0,1 125. Enggak lah. Udah mau langsung ya beli, Masya Allah. Itu sudah mewujudkan action, dan Insya Allah itu bisa merubah ini kita. Mungkin itu saja adik-adik. Terima kasih sudah Sharing. Nah, kita sama-sama sharing, sudah saling ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk adik-adik yang mahasiswa sudah mulai menabung emas. Nah, insya Allah itu bisa bermanfaat untuk masa depan adik-adik semua. Mungkin itu saja. Kita akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.